Halo teman-teman. Hari ini saya punya router QDP2 dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mudah memperbaiki konflik alamat DHCP di jaringan Anda. Konflik alamat DHCP pada router QDP2 terjadi ketika dua perangkat di jaringan Anda diberikan atau dikonfigurasi dengan alamat IP yang sama. Hal ini dapat menyebabkan perangkat terputus, tidak menampilkan internet, gagal mengakses router, atau berperilaku tidak stabil. Penyebab umum mungkin karena perangkat Anda memiliki IP statis yang dikonfigurasi secara manual di dalam pool DHCP, dua server DHCP berjalan di jaringan yang sama, sewa DHCP lama yang macet, router extender lain yang menetapkan alamat, YSP, atau mode bridge yang menciptakan jaringan yang tumpang tindih. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengidentifikasi konflik tersebut. Anda perlu menyiapkan ponsel Anda terlebih dahulu. Kemudian di sini, di panel control, Anda perlu menggulir ke bawah ke bagian perangkat. Tentu saja panel control tersebut ditempatkan ada di situs web kelly.net. Di sini kita punya, seperti yang Anda lihat, satu perangkat yang sekarang terhubung. Tapi, jika Anda memiliki beberapa perangkat, Anda perlu memeriksa alamat IP mereka dan memeriksa, apakah ada alamat IP duplikat, perangkat yang tidak terhubung, atau alamat MAC yang sama muncul dua kali. Nomor 2, mulai ulang perangkat jaringan. Untuk perbaikan cepat, matikan perangkat yang bermasalah. Mulai ulang. Jadi cabut dari daya QDP2, tunggu router terhubung kembali ke 5G atau LTE, lalu nyalakan kembali perangkatnya. Router akan mengeluarkan IP baru, sewa DHCP. Nomor 3, perbarui alamat IP perangkat. Di Windows Anda perlu membuka command prompt. Jadi CMD, enter. Nah, di sini langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengetik perintah ipconfig tanpa menggunakan spasi sama sekali. Jadi silakan ketik ipconfig, lalu tambahkan spasi dan garis miring release. Setelah itu, tekan enter untuk menjalankan ipconfig spasi garis miring release. Kemudian lakukan hal yang sama untuk langkah berikutnya, yaitu ketik ipconfig, tambahkan spasi, lalu garis miring renew untuk memperbarui koneksi Anda. Kemudian Anda hanya perlu mengetik ipconfig dan Anda perlu memastikan bahwa perangkat telah menerima IP baru. Di Mac OS Anda perlu membuka System Settings, lalu Network, Wi-Fi atau Ethernet, Details, TCP/IP, Renew, DHCP List. Di ponsel Android Anda, buka jaringan Wi-Fi, ketuk jaringan KIDI Anda, pilih Forget Network, lalu sambungkan kembali. Di iPhone Anda lakukan hal yang sama. Buka pengaturan lalu Wi-Fi dan ketuk ikon I di dekat web Anda, di dekat S, di dekat web Anda, di dekat jaringan Wi-Fi Anda, dan di sini pilih lupakan jaringan ini. Kemudian sambungkan kembali ke jaringan ini, dan sekarang Anda perlu memeriksa apakah Anda telah menerima IP baru. Nomor 4, periksa pengaturan rentang DHCP. Buka pengaturan di sini, lalu di sini lanjutan, dan di bagian jaringan Anda akan melihat server DHCP. Di sini kita punya server DHCP dan kita punya IP awal. Jadi, kalau soal IP router biasanya selalu .1. Jadi, rentang DHCP seharusnya misalnya dari 100 atau 200 sampai 200. Hindari, maksud saya menghindari. Anda perlu menghindari penetapan perangkat statis di dalam rentang ini. Jadi nomor 5, pindahkan perangkat statis ke luar pool DHCP. Kesalahan umum adalah ketika pool DHCP router Anda misalnya dari 100 sampai 200 seperti 192.60.8.10.100 sampai 200. Di dalam rentang ini Anda memiliki beberapa perangkat yang memiliki IP statis. Anda perlu atau misalnya printer secara manual diatur ke 150 atau laptop, dan laptop menerima 150. Jadi di sini kita mengalami konflik IP. Jadi atur IP lain seperti untuk perangkat statis misalnya 99, 98, 97, dan untuk klien DHCP 100 sampai 200. Anda tentu saja bisa membuat jaringan dan sebagainya, tapi itu topik untuk video lain. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa.